Tulis tajuk simpulan bahasa. Oke, tulis garis simpulan bahasa 1. Saya pilih simpulan bahasa yang terpilih saja. Angkat kaki. 1. Angkat kaki. Angkat kaki. Maksudnya ialah tulis kasih sengkang lah. Sengkang. Melarikan diri. Untuk meninggalkan suatu tempat. Melarikan diri untuk meninggalkan suatu tempat dengan segera. Nah, angkat kaki. Oke, apa simpulan bahasa yang pertama? Ulang. Angkat kaki. Maksudnya? Melarikan diri untuk meninggalkan suatu tempat dengan segera. Betul, tapi itu yang tersurat. Kalau tersirat ya Wilfred. Angkat kaki apa yang tersurat ya? Maksud tersurat. Angkat kaki gini lah, angkat. Kan? Coba kamu angkat kaki. Gimana mau angkat kaki? Coba terusin. Praktis sedikit. Angkat tinggi-tinggi. Itu maksud yang tersurat. Oke, yang kedua. Batu loncatan. Batu loncatan. Berdua. Batu loncatan. Batu loncatan. Batu, B-A-T-U, batu. L-O-N-C-A-T-N, loncatan. Asalnya Wilfred, apa maksudnya? Maksudnya orang atau tempat yang dipergunakan untuk mencapai sesuatu matlamat. Orang atau tempat yang dipergunakan untuk mencapai sesuatu matlamat. Itulah batu loncatan. Wilfred, apa contohnya? Biar sedikit-sedikit kita dapat hari ini, yang penting kamu paham. Apa contoh batu loncatan? Apa situasi dia? Oke. Boleh ambil contoh begini. Siapa yang rumah dia dekat-dekat dengan sekolah? Siapa di sini yang rumahnya dekat dengan sekolah? Jefferson kan dekat kan. Wilfred dia mau berkawan dengan Jefferson dengan harapan Jefferson bahwa dia tinggal di rumah dia. Apa kesan kalau Jefferson bawa Wilfred tinggal di rumah dia? Maka dia akan mudah datang ke sekolah sebab sudah dekat. Maksudnya siapakah batu loncatan? Wilfred kah? Jefferson. Nah, Jefferson batu loncatan. Melka bersahabat baik dengan Azli. Azli dekat kan? Azli. Lepas itu Azli kasih tinggal dia di rumah dia. Apa kesan? Melka senang datang ke sekolah. Siapa dia batu loncatan? Azli. Kesan lain? Kesan sampingan apa seterusnya? Mungkin persahabatan Azli dan Melka semakin baik, rapat lah. Persahabatan dia teruin. Sahabat, kamu tahu apa maksud sahabat? Nah. Oke, yang ketiga batu api. Batu api. Tiga batu api. Ya, tidak banyak, ini 50 saja. Batu api. Oke, siapa di sini boleh bagi tahu saya maksud?
Mga batu api. Yang selalu muncul. Bilang siapa muncul? Batu api itu apa? Batu yang berapi? Apa? Maras kepala Cigo. Bosu. Itu kepala batu. Pemarah. Batu api itu pemarah? Tidak baik dengan Melka tahu nih batu api apa? Ayo no. tidak pandai. Oke, sebelum pernah kamu dengar kan ini batu api ini? Karena Cigo. Masih bikin panas surang apa Cigo? Kasih panas orang. Oke, coba bagi satu situasi. Oke, dia punya situasi gini. Si Angelica dia bagi tahu. Jangan dulu. Angelica dia bagi tahu si Albiani, dia cakap begini. Kamu tahu kasih si siapa nih namanya? Salbina selalu cakap buruk sama kau, dia kasih jahat apa itu? Kasih buruk-buruk nama kau di depan orang. Jadi mula-mula si Salbina tidak percaya, tapi selalu si Angelica cakap begitu. Padahal Salbina apa itu? Salbina dia tidak cakap apa-apa pun, tapi dia fitnah. Yo Cigo. Jadi maksudnya apalah maksud tuh? Batu api. Itu adalah contoh batu api. Perkataan yang paling saya mau satu perkataan apa? Memfitnah. Itu lain lagi. Batu api ini tukang kasih bagado orang, Mbak. Tukang kopi. Jadi apa? Satu perkataan apa? Tukang kasih gado orang itu 4. Menghina tidak. Albiani tahu nih satu perkataan apa? Maksud batu api. Hah? Penghasut. Tulislah penghasut. Itulah maksudnya satu perkataan. Penghasut. Ya, penghasut. PNG HASUT. Penghasut. Boleh jangan Jackson. Yang keberapa sudah? 4. Abad ke-5? 4. Baru keempat? Ya. Berbadan 2. Hamil Cigo, hamil. Oke, maksudnya ya lah. Badan dibelah 2 lah. Berbadan 2 Cigo. Berbadan 2 maksudnya Bergantian Cigo, bergantian. Berlana. Bergantian Cigo. Ada lah. mengandung, Ya bergantian sama Cigo. mengandung ataupun hamil. Sama lah itu hamil atau mengandung. Hamil. Berbadan 2 hamil. Ya. Istri Terwin sudah berbadan 2, 3 bulan. Itu contoh ayat lah. Istri Edwin sedang mengandung. Apa Pak maksud istri Edwin dan istri Edwin? Banyak kan Cigo. Banyak. Istri satu saja. Yang keberapa sudah? Nah, kelima. Oke, yang kelima berjiwa besar. Asli berjiwa besar ya, 5. Berjiwa besar. Berjiwa besar. Oh, yang dia kering-kering. Apa nih jiwa besar? Ah? Yakin menjadi sepenuhnya. Ingin menjadi juta. Berjiwa besar. Ingin menjadi manusia. Ya, maksudnya ialah mempunyai cita-cita yang tinggi. Apa saya bilang? Apa Cigo? Mempunyai cita-cita yang mulia, bukan tinggi. Mempunyai cita-cita yang mulia. Mempunyai cita-cita yang mulia. Apa itu mulia? MULIA. Baik kah jahat? Baik. Mempunyai cita-cita yang mulia. Maksudnya kamu berjiwa besar. Kalau kamu perompak, kamu berjiwa kecil. Tiada perih kemanusiaan.
Iya. Selalu membunuh orang. Kalau selalu bunuh orang berjiwa besar atau berjiwa kecil? Diorang bincang pasal apa? Simpulan bahasa juga yang belakang. Enial. Simpulan bahasa kah kamu bincang sama Edwin nih? Oke, yang ke berapa? 6 ke 7? Berputih mata. Napunan Ciko. Enam kah itu Anjali? Iya, Ciko. 6, berputih mata. Napunan itu Ciko. Oh, itu. Putih mata. Jadi apa bilang mengalitat menjali. Berputih mata nih sebagai satu contoh. Si Teroen dia nampak 10 semandang semua. Gini dia, harap-harap dia dapatlah satu. Satu pun tidak, habuk pun dia tidak dapat, semua tidak suka dia. Terpaksa lah Teroen tengok berputih mata lah. Apa maksud tuh? Oke, maksud yang sebenar begini. Berhibah hati menanggung rindu. Ya. Berhibah hati menanggung rindu. Rindu. Tapi sebenarnya dia berhibah HIBA, berhibah hati menanggung rindu. Itu maksud yang pertama. Maksud kedua? Berhibah hati ya Pak. Menanggung rindu. Ada maksud kedua nih apa, Wilfred? Macam kamu apa itu? Nampak sesuatu yang ingin kamu dapat tapi kamu tidak mampu dapat. Hanya berputih mata. Ya, oke, maksud yang kedua. Dua maksud dia. Hasrat yang tidak tercapai. Hasrat yang tidak tercapai. Ayatnya boleh beginilah. Kennedy berputih mata karena pinangannya ditolak oleh Albiani. Contoh ayat. Itu hasrat yang tidak tercapai. Ya. Kedua. Nah, berputih mata lah si Kennedy. Sama si Billy. Oke, yang keberapa? Besar kepala. Besar kepala. 7, besar kepala. Apa itu besar kepala Jefferson? Memumudut Ciko. Oke, maksud dia degil atau sombong. Degil atau sombong. Dersi memang bersikap besar kepala sejak dahulu. Itu contoh ayat. Contoh karena dia. Yang ke 8, buah hati. Wow. Visita Ciko. Apa maksud satu perkataan saya mau? Bercinta. Kurang tepat. Kekasih Ciko. Kekasih, betul. Kekasih. Kasih dan berdua. Siapa nama Olivo? Olivo bersedih hati karena kekasihnya Tidak meninggal. dirampas orang. Mengalah. Siapa yang rampas kekasih Olivo? Olivo bersedih karena buah hatinya dirampas orang. Keberapa sudah? Buta hati. Buta hati. Buta hati. Buta hati. Buta oh. Buta. Terus cinta itu. Buta.
IUTE buta. Buta hati. Walau, Buta walau. hati. Walau Kalau dusunnya apa itu, Jackson? Walau hati. Ginawan na bolaw. Hah? Jadi apa yang Wilfred? Buta hati apa? Putus cinta. Maksudnya ialah dia tergila-gila. kejam. Buta hati, Cinta itu kejam. buta. Apa juga? Kejam. Kejam. KJM, kejam. Kejam sih juga. Kejam Tidak bunuh kau. ataupun tidak berpengetahuan. Kejam ataupun tidak berpengetahuan. Ada dua maksudnya. Yang 9 sih. Ya, tidak berpengetahuan. Tidak ilmu lah, buta hati. Apapun tidak tahu. Makan tidak tahu. Masak tidak pandai. Kejam, suka bunuh. Dia suka bunuh itu ayam untuk dimakan. Dan dibalas. Suka bunuh itu kerbau untuk dia makan. Sama juga. Macam saya ni angkat Ciko. Ini Hah? mama dia jadi kadek. Apa banget macam saya, Dia punya Wilfred. Tidak salah, saya pun dalam ramai-ramai di kelas ini adalah orang-orang tertentu yang saya suka sebut nama macam Wilfred, Angelica. Dari kemarin lagi Yani. orang bagaju. Bukan semua saya dapat sebut nama. Saya sebut nama yang saya suka sebut saya. Berada dapat. Oke, yang ke 10 kah? Buta huruf. Tidak pandai membaca Ciko. Buta huruf. Ada lagi kan manusia di zaman sekarang buta huruf? Ada Ciko. Siapa dia? Nenek saya. Sedangkan nenek Siti Ruin pun pandai membaca hari itu. Ya ada sudah bahkan. Juga ada grup ada juga Ciko. pandai juga itu juga yang dulu-dulu tapi sekarang sudah nampak. Ya, dari kan. Ano, nenek kau yang di tempat tahu pandai baca tuh. Saya tidak tahu Ciko. Pandai Ciko. Dia baca pun pandai itu Ciko. Tidak pandai membaca dan menulis buta huruf. Tidak pandai membaca dan menulis. Karena kirim surat dia bakar aja tidak guna dia bilang. Tidak pandai mengeja, membaca dan menulis. Buta huruf. Ulang petang air Ciko apa? Nah, itu tidak masuk dalam peribahasa, tapi maksudnya adalah sama juga maksudnya. Oke, ke-11. Duit kopi. Woi, duit kopi. Duit kopi. Maksudnya apa tuh duit kopi itu? Bila kamu tolong orang kan menebas nah bila bikin minum kopi, begitu orang selalu cakapan. Jadi maksudnya ialah upah atas pertolongan yang diberi. Nah, contohnya saya minta tolong Semelka buat kerja, saya bagi dia duit kopi. Upah gaji lah ben. Upah atas pertolongan yang diberi. Di UPS itu gaji, upah. Pertolongan yang diberi. Contohnya Jackson, dia urut saya punya belakang 1 jam. Saya bagi dia duit kopi 10 ringgit. Upah, ulang Angelica. Atas pertolongan yang diberi. Buta kayu mungkin si Jackson. Oke, duit kopi. Darah daging. Kasih cukup 20 lah. Darah daging. Maksudnya? Anak sendiri. Darah daging yang anak satu adik berarti. Darah daging maksudnya anak kandung. Tulislah anak kandung. Anak kandung dan keluarga sendiri. Anak kandung dan keluarga sendiri. Maksudnya adik-beradik masih darah daging lah. Mentua saya Angelica darah daging kan? Bukan? Ya keluarga sendiri itu siapalah? Siapalah keluarga sendiri yang dimaksudkan? Kalau yang ada Ciko, bapak saya dapat Ciko.
Mentua ataupun darah daging juga tuh, keluarga juga. Oke, yang keberapa sudah? 13. Oh ya, terlupa populasi. 13 ah. Cepat tangan. Cepat sama. Atau ya, cepat tangan. Begini, cepat tangan. Maksudnya suka mencuri. Jam tangan pun sama, tapi ini cepat tangan. Itu saja. Edwin terkenal sebagai orang yang cepat tangan di kampung Sinurai. Ke-13 kah? 13, 14. Ya. Curi hati. Angelika mencuri hati. Curi hati. Apa contoh ah? Depression? Saya bagi situasi gini lah. Mula-mula si Dersi Mang dia malas tengok muka si Heniel. Nampak saya pun malas dia bilang. Tapi si Heniel ini pandai dia pikat-pikat. Akhirnya hati si Dersi kena curi oleh si Heniel. Maksudnya apa maksud tuh? Akhirnya ada perasaan suka si Dersi sama si Heniel. Maksudnya kalau ada perasaan suka sudah itu Dersi, hati kau sudah kena curi. Nanti dalam hati guys Cigo. Oke. Pasal dia punya anak Cigo. Maksud? Ya. Kamu tidak boleh buat ayat kata gitu. Boleh. Memikat hati. Muka kaya ini. Curi hati. Maksudnya kamu pikat hati dia. Bagaimana cara mau curi hati si Melka? Nanti. Hah? Gimana mau curi hati si Krisla? Bawa dia bertumbuh. Bawa dia bertumbuh. Kasih labang punya mata. Terus dia tercuri hati dia. Oke, yang ke berapa sudah? 15. 15. Darah panas. Darah panas. Kuat marah Cigo. Darah panas. Nah, marahan jadi. Betul sih ngomong-ngomong. Kamu apa kuat marah? Satu perkataan apa? Pemarah. Pemarah. Suka pemarah. Tidak perlu suka pemarah. Pemarah saja. Kita bisa Heniel Cigo. Adakah di sini yang darah panas? Sikit-sikit dia tendang istri dia ke pelanting. Macam si, oi. Kalau tidak silap saya tengok muka Kennedy dengan siapa nih? Jackson nih, nih darah panas nih, dia pandai pukul istri dia. Yang tidak memukul istri si Teruin. Si Wilfred mau ganas nih kalau marah. Oke, yang keberapa sudah? 16. Halwa mata. H-E-L-W-E. Halwa. H-E-L-W-E. Halwa mata. Ini kamu tidak tahu lah nih kan? Angelika pun sering dah. Sesuatu yang menyedapkan pandangan. Sesuatu yang menyedapkan pandangan. Oh, yang Menyedapkan pandangan. Jadi ayatnya lebih kurang gini lah. Angelika menyapu gincu tebal-tebal di bibirnya sebagai halwa mata. Ayo mari Cigo. Yalah bilang gincu tebal sedaplah mata memandang kan. Gincu berapa inci? Setengah inci tebal. Sini. Berapa sudah nih? 17. 17. Hidung belang. Ada Cigo Playboy. Hidung belang. BLNG. Dan begini Angelika. Playboy.
Ya Cigo. Maksudnya lelaki yang suka mengganggu perempuan. Dia kan Ada nggak di sini begitu? ada Cigo. Jadi kak, Si Heniel Cigo. lelaki yang suka mengganggu. Si Henil dia mengganggu perempuan, tujuannya dia mau kasih jadi istri dia kan? Iya Cigo. Dia mengganggu. Iya Cigo. Hah? Lelaki yang Kalau si Henil diam-diam, bujanglah dia sampai tua. Mesti dia kena hidung belang sekejap. Sudah dapat uang kasih hidung uang itu belang. Oke, yang keberapa sudah? 18. Hilang akal. Hilang akal. Yang berapa yang 18? Berapa itu? 18. 18. Hilang akal. Ada dua maksud terus. Bingung. Yang satu bingung ataupun gila. Gila loh, Bah, hilang akal. Albiani, hilang akal maksud dia bingung atau gila. Albiani hilang akal. Albiani hilang akal suatu ketika dahulu tapi sekarang sudah diobati. Hilang akal kan? Gila sudah, Bah, itu tidak pandai berpikir sudah. Semua betul bagi dia. Stres. Nah, itu penyebab hilang akal, stres. Stres. Yang keberapa sudah? 19. Yalah, cari lagi. Dia Jinak lalat. Saya tahu Angelika tidak tahu maksudnya. merpati lah Cigo. Bukan merpati, jinak lalat. Lalat yang ngungung dia bilang. Apa teruin? Apa maksud jinak lalat? Melka tahu kan kan? Ya Pak Cigo, pujuk. Maksud dia ialah orang yang tidak begitu mesra. Orang yang tidak begitu mesra. Orang yang Paham itu tidak mesra tuh? pakai Cigo. Orang yang tidak begitu mesra, Tidak ramah betul. tidak ramah. Bukan. Dia kena tanya pun dia jawab sedikit saja. Albiani kau orang mana? Tidak tahu. Apa makanan kau suka Albiani? Banyak. Minuman kegemaran? Apa saja. Tidak mesra. Tapi kalau kau tanya, Dersi kau orang mana? Oh, saya orang dari Kengaran. Kenapa? Kau apa makanan kau suka Dersi? Oh, banyak saya suka nih. Saya suka linopot, saya suka itu mesra lah itu. Oke, yang terakhir 20 sudah kan? Ya, kita tunjukkan. Mayat hidup. Pakai Cigo. Mayat hidup. Dia tidak. Apa itu hantu kah? Orang sakit enak. Mayat hidup. Orang sakit. Orang sakit tenang. Sabar kan. Udah mati dalam aku. Oke, maksud di sini ialah penagih dada. Penagih dada yang kurus kering. Yalah, penagih dada memang pun kurus kering. Penagih dada. Saya memang Jeffrey Jackson. Penagih dada yang sudah kurus kering. Kurus sekali. Banyak Pak istilahnya penagih dada kan, mayat hidup maksudnya tidak berguna sudahlah kan. Ataupun bangkai bernyawa sama aja berarti.